juga tahu bahwa manajemen adalah PODC, Planning, Organizing, Directing, and Controlling. Jadi kalau kita bicara manajemen, berarti kita berbicara planning, merencanakan, ada rencananya dulu, kemudian organizing, mengorganisasi, ya, mengorganisasi itu berarti meletakkan kegiatannya apa saja, orang-orang yang melaksanakan kegiatan itu siapa. Ya, organizing, directing, kemudian mengarahkan itu metode kerjanya nanti seperti apa, cara kerjanya, urutannya bagaimana, dan sebagainya. Dan terakhir harus controlling. Harus dikontrol, sesuatu yang sudah direncanakan, ya harus dikontrol, begitu. Ya. Nah, dalam rangka memanage tadi, PODC tadi, memanajemeni, ya, di dalam manajemen proyek, kita juga bicara organisasi, walaupun organisasi ini luas. Ada organisasi perusahaan induknya, atau yang kita sebut biasanya holding company-nya, ada proyeknya, organisasi di dalam proyeknya sendiri. Kalau kita punya kontraktor besar gitu ya, maka kontraktornya sendiri punya organisasi. Ya, tetapi di dalam proyeknya pun juga ada organisasi. Ya, nah, kita perlu melihat ini proyek-proyek organisasi-organisasi proyek ini seperti apa modelnya. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu siapa saja yang sebetulnya terlibat di dalam proyek sebagai tim intinya. Oleh karena itu ada triangle owner, planner, and contractor. Artinya ada pemilik proyeknya, ada desain profesionalnya, desainernya, dan ada kontraktornya. Ya, ada kontraktornya. Nah, ketiga ini adalah pemain utama gitu. Nah, tetapi kalau kita kaitkan dengan organisasi, ya, organisasi dengan bentuk kontrak atau delivery project-nya, itu ada beberapa jenis, ya, bentuk organisasi. Nah, yang pertama itu adalah kalau yang namanya design bid build ini atau modelnya yang paling lama, paling tradisional, sampai sekarang pun masih dipakai. Jadi ada yang namanya build contract, ya. Jadi ada desainnya, ada perencanaannya yang dikerjakan oleh konsultan perencana. Kemudian rencana itu kalau sudah jadi ditenderkan, di bid, makanya ada desain, bid, dan ditenderkan. Kalau sudah ada pemenang tendernya, kontraktornya, maka dia dibangun. Makanya dia dibilang desain, bid, build. Didesain oleh konsultan perencana, ditenderkan oleh pemerintah, dan kemudian dikerjakan oleh kontraktor pelaksana. Itu namanya desain, bid, build. Gitu. Nah, tapi ada juga, ini yang paling banyak, jadi desain bid build ini selama ini yang paling banyak. Jadi ada rencananya, kemudian ditenderkan, kemudian dipilih kontraktornya untuk melaksanakan. Tapi ada juga kontraktor yang modelnya design build contract. Ya. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini tadi, ya, sebentar. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi ada owner, ya, yang desainnya dibuat oleh architect engineers AE, kemudian dikerjakan oleh C, ini kontraktor. Ya. Ini adalah ada dua perusahaan yang berbeda, gitu. Ya, owner organisasinya juga berbeda. Nah, tetapi ada yang design build contract. Artinya ini desain dan konstruksinya itu dikerjakan oleh satu perusahaan yang kita sebut dengan engineering company. Ya. Jadi di satu perusahaan ini sudah ada desain, orang yang mendesain,
kemudian sekaligus melaksanakan, sehingga owner itu enak gitu ya, nggak usah repot-repot banyak-banyak. Wis aku sudah biasanya lebih hemat biayanya karena didesainkan sekaligus langsung dibangunkan. Ya, namanya design and build contract. Nah, tetapi ada juga design manage contract gitu. Design manage contract ini ada owner ya, ada owner yang kemudian desainnya sudah ada, owner sudah punya desain sendiri, dikerjakan sendiri desainnya. Terus kemudian untuk mengerjakan tadi itu butuh banyak butuh kontraktor-kontraktor banyak dan subkontraktor yang sangat banyak. Ya. Sehingga owner ini membutuhkan CM, namanya CM itu Construction Management. Ya, CM untuk mengkoordinir kontraktor-kontraktor yang banyak ini supaya proyeknya bisa berjalan. Ya, jadi ada banyak kontraktor, ya, kontraktor spesialis begitu. Kemudian dari kontraktor yang banyak itu dikoordinir oleh Construction Management (CM). Ya, kemudian dia melaporkan kepada ownernya. Ya. Nah, ada juga yang kerjasamanya namanya concession. Concession ini antara sponsor dan government, ya, antara swasta sama pemerintah, ya. Jadi yang swasta ini apa? Yang swasta ini dia punya tim untuk merencanakan, untuk membangun, juga mendanai proyeknya. Ya, nah ini namanya kita sebut sebagai konsesi, kontrak konsesi. Jadi kontrak konsesi ini banyak dipakai sebagai contoh kalau pemerintah mau membangun jalan tol misalkan. Pemerintah tidak punya uang untuk bangun jalan tol. Dia kerjasama dengan swasta. Swasta, aku punya tanah loh ya ini ya. Aku punya kebijakan, regulasi dan sebagainya. Kamu mau bangun jalan tol enggak? Kamu bangunkan saya jalan tol, ya, atau kamu bangunkan saya ya misalkan jalan tol gitu. Nanti setelah kamu silahkan operasikan, dapat uang, tapi nanti setelah 20 tahun jalan tol itu kamu berikan kepada saya loh ya. 20 tahun kan kamu sudah cukup dapat untung gitu. Jadi yang bangunkan swasta, yang mengoperasikan swasta, jalan tol tadi, tapi setelah 20 tahun, bangunan itu diserahkan kepada pemerintah. Nah, gitu ya. Ya, menarik. Jadi kalau Anda sendiri misalkan gini ya, saya punya tanah Pak, tapi nggak mau membangunkan rumah itu, waduh, masih belum perlu saya Pak. Ya sudah kerjasama saya dengan Indomaret atau Alfamart, dibangunkan rumahnya, dibangunkan ininya, mereka ngoperasikan, tapi nanti setelah sekian tahun itu jadi milik saya ya, nah, misalkan gitu. Itu salah satu contoh namanya kontrak konsesi. Ya. Atau misalkan Mas apa ini Farid, ya, dengan Mas Hari punya tanahnya, Mas Farid punya mau membangunkan gedungnya. Tanahmu tak pakai ya, saya tak bangun gedung, tak operasikan, nanti kalau sudah 20 tahun gedungnya silakan buat kamu. Gitu. Saya sudah untung soalnya, kan gitu. Nah, itu contohnya. Nah, tapi kalau secara luas itu kalau di proyek, tetapi kalau secara luas ya, sebetulnya organisasi itu ada 3 macam. Ya. Ada 4 sebetulnya. Ya, ada functional organization, ya, organisasi fungsional. Jadi nanti terdiri dari fungsi-fungsi dia, departemen-departemennya itu. Ada organisasi produk area dan ada organisasi matriks serta ada yang namanya projectized, yang khusus di dalam project. Di sini belum saya tambahkan. Ya. Baik, kita masuk dulu yang pertama. Ini adalah organisasi yang paling umum. Kalau kamu di sekolah atau apa, itu kebanyakan seperti ini ya organisasinya. Oh ya, ini kalau ada yang mau bertanya, monggo silakan langsung ya. Ya, nggak usah nunggu sampai saya selesai atau apa, mumpung masih ingat silakan bertanya. Karena kemarin kan sudah saya minta untuk belajar sendiri kan gitu ya. Jadi mestinya kalau ada yang nggak jelas silakan langsung ditanya. Nah, dia dibagi dari fungsi-fungsi ya. Departemen A, misalkan administrasi, keuangan, logistik, marketing, teknikal dan sebagainya. Di dalam finance dibagi juga sub-subnya yang lebih kecil di bawah sehingga membentuk seperti segitiga begini. Ya.
Jadi ini namanya organisasi fungsional karena apa dibagi jadi fungsi-fungsi, ada administrasi, ada finance, ada logistik, ada technical, ada market, ada anu dan sebagainya. Ya, organisasi ini yang paling umum digunakan dan perintahnya jelas dari atas ke bawah langsung komando sistemnya. Jelas ini direkturnya ini ya, ini presiden direktur misalkan ini direkturnya nyuruh di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya sudah jelas. Ya. Nah, kemudian kelemahan kelemahan dari model ini gitu ya. Ya. Dia kelebihannya adalah bukan kekuatan karakteristiknya dia itu single command. Kenapa kok dibilang single command? Ya karena perintahnya langsung dari atas ke bawah jelas single command. Ya. Jelas informasinya, alirannya dari atas ke bawah sudah jelas. Ya. Nah, tetapi dia punya kelemahan. Kelemahannya apa? Biasanya antar departemen ini, antar fungsi-fungsi ini, hubungannya itu hubungan itu tidak terlalu baik karena mereka itu hanya misalkan sub B1 dengan sub A1 ini nggak akan berhubungan mereka itu. Yang bisa berhubungan adalah yang di atas ini, para manajer atau direkturnya ini yang di atas ini. Ya, sehingga koordinasi harus disetting oleh para direktur ini baru kemudian ini bisa berkomunikasi dengan baik antara sub B1 dengan D1 atau C1 dengan B1 dan sebagainya. Ya. Jelas ya? Kelemahannya adalah di masalah koordinasinya gitu. Lack of horizontal communication line. Ya, dia fokus hanya untuk dirinya sendiri saja. Pokoknya urusan departemenku, aku nggak peduli sama urusan departemen lain. Nah, itu salah satu kelemahannya. Gitu. Ya, jadi dia punya kelemahan itu. Nah, kalau yang kedua, ini namanya organisasi produk area. Apa bedanya dengan yang tadi? Ya, kalau yang tadi ini kan hanya satu produk saja. Nah, kalau yang ini masif, ini konglomerasi ini. Ya, misalkan kalau saya berikan contoh, ya ada perusahaan PT Pembangunan Perumahan, misalkan PP gitu, ya. Dia punya yang divisi konstruksi, dia punya divisi presisi, presisi itu untuk prajetaknya dia. Dia punya untuk divisi khusus ABC macam-macam, ya unit usahanya itu banyak sekali. Ya. Nah, setiap ini merupakan satu produk. Setiap ini merupakan satu produk. Nah, organisasi produk area ini itu memang dipakai untuk yang dipakai untuk kalau sebuah perusahaan itu punya berbagai macam unit bisnis gitu. Ya. Dia apa? Dia bergerak berdasarkan unit bisnisnya. Nah, setiap unit bisnis itu organisasi di dalamnya menggunakan fungsional juga. Nah, jadi kalau disimpulkan sebetulnya produk area ini adalah gabungan dari berbagai macam organisasi fungsional. Dari beberapa organisasi fungsional gitu. Ya, jelas ya? Ya, seperti kita lihat tadi yang A ini sendiri, kalau sebelumnya sekarang A, B, C digabung jadi satu perusahaan gitu. Tapi sama dan malah ini juga ada problem baru. Artinya apa? Terjadi duplikasi. Misalkan di A ini ada orang finance, di B juga ada orang finance, di C ada orang finance. Nah, ini kan pegawainya jadi berlipat-lipat. Ya, sehingga di sini disampaikan duplication of labor gitu. Dia memang untuk capital intensif, untuk yang besar modalnya tadi konglomerasi dan sebagainya, tapi ada duplikasi dari tenaga kerja. Di produk A tadi, di produk A, di produk A tadi mana? Ya, ada logistiknya, di produk B ada logistiknya dan sebagainya. Dan dia punya kelemahan yang sama yang terbawa dari fungsional tadi. Kelemahannya adalah tidak ada koordinasi horizontal. Ya, coba ini ya. Produk A mikir sendiri, produk B mikir sendiri, produk C mikir sendiri. Apalagi produk B1 ya dengan produknya C, wah sudah sub B1 dengan C1 sudah nggak ada hubungannya apa-apa lagi.
Itu yang menjadi sulit. Ya, koordinasinya, kelemahan ya sebetulnya, bukan sulit, tapi merupakan salah satu kelemahan. Nah, yang berikutnya itu adalah organisasi matriks. Ya, organisasi matriks ini mencoba mengurangi kelemahan dari organisasi fungsional dan produk area. Dia menggabungkan, dia mencari solusi sebetulnya. Jadi fungsionalnya tetap dipakai, ada departemen, ada fungsional administrasi, finance, logistik, market, technical, engineering, dan sebagainya. Dia tetap punya fungsi-fungsi ini. Ya, dia tetap punya fungsi-fungsi itu. Tapi dia juga punya produk-produk yang banyak. Ya, ini seperti organisasi, sebetulnya seperti organisasi yang banyak produk begini, produk area, kan begitu. Nah, kemudian apa yang bagusnya dari matriks organisasi ini? Dia punya pool orang-orang terkait dengan administrasi, admin. Orang ini di pool di fungsional di atas ini. Kalau produk A membutuhkan, ini akan di-share di sini. Produk B membutuhkan, ini akan di-share di sini. Produk C dibutuhkan, dia akan share di sini. Kalau ini proyek, bukan produk gitu ya, yang mana kalau ini proyeknya sudah selesai, atau produksinya sudah habis, maka orang-orang ini bisa kembali lagi ke atas ini, untuk siap ditugaskan lagi yang lainnya. Paham ya? Nah, jadi di pool semuanya orang finance, tapi nanti kemudian dia dilempar-lempar, mungkin dari sini, setelah itu ke sini, setelah itu ke sini, atau dilempar satu-satu dari poolnya itu ke sini. Ya, jelas ya? Jadi matriks ini menjadi efisien. Kenapa? Tidak ada duplikasi sumber daya lagi. Sumber dayanya semuanya sudah di pool di atas ini. Ya, sehingga tidak ada duplikasi sumber daya. Lebih bagus dia gitu. Ya, tetapi problemnya adalah misalkan orang ini ya, tadi mana? Ya, ini. Orang ini misalkan ditempatkan di sini. Si siapa misalkan Danar Surya misalkan ya. Orang logistik dia ditaruh di produk A di sini. Ya, misalkan. Nah, maka problem yang timbul apa? Problem yang timbul dia itu bingung. Dia itu harus bertanggung jawab ke atas atau bertanggung jawab ke samping gitu. Ya. Mana yang harus diikuti dia kalau seandainya perintah antara atas dan samping itu berbeda. Misalkan A-nya ngomong kamu harus pakai barang A gitu ya. Terus yang di samping kiri bilang oh enggak kamu harus pakai barang B. Nah, ini menjadi masalah. Gitu. Di proyek satu, waduh, kamu pakai supplier ini aja deh, kita sudah kenal. Yang di proyek ngomong jangan, itu jelek itu hasilnya, jangan pakai itu. Nah, ini menjadi problem. Sehingga itu yang kita sebut sebagai dualisme apa ya? Ada dua fokus gitu dia itu. Ya. Saya harus ikut atas fungsional atau saya harus ikut proyeknya. Itu. Jadi responsibility equal to two way. Ke atas iya, ke samping juga iya. Sehingga mudah menimbulkan konflik juga gitu. Tapi efisien dalam penggunaan sumber dayanya karena orang satu yang dipakai, tidak perlu setiap pabrik punya orang yang sama. Ya. Nah, kemudian yes. Nah, kemudian matriks yang tadi ini karena orang tuh bingung dia harus ke atas atau harus ke bawah, ke samping, ya, maka matriks organisasi ini dibagi menjadi 3 matriks, 3 organisasi. Yang pertama adalah weak matrix, ya. Matriksnya ini dianggap lemah kalau functional manager yang di atas tadi, functional manajernya itu jauh lebih dominan daripada project manajernya yang di samping. Itu kita sebut sebagai weak matrix. Lemah karena dia dikendalikan oleh fungsional, bukan oleh orang projectnya. Ya. Sedangkan kalau
itu tadi ya. Jadi dikatakan weak itu kalau dia fokus di yang atas ini, yang paling dominan. Jadi keputusannya yang di atas lebih daripada yang di kiri. Jadi kalau si A ini tadi, Danar tadi misalkan contohnya, itu dia lebih takut kepada atasan di atasnya ini, karena ini lebih dominan memang secara organisasi, maka dia dikatakan weak matrix, malah lemah matriksnya. Nah, ada yang berikutnya, strong matrix. Ya. Strong matrix kalau yang manajer ini, project manager atau product manager tadi jauh lebih dominan daripada yang di sini. Maka dikatakan strong. Jadi strong itu kekuatannya ada di para project atau para project manajernya. Gitu. Nah, ada yang balance matrix. Kalau balance ya jelas dia atas iya, bawah iya, dia jadi bingung akhirnya. Jadi balance matrix itu bukannya lebih bagus, tapi malah kurang bagus gitu, nggak jelas. Saya harus ikut perintah atas atau ikut perintah bawah ke kiri ini, misalkan begitu. Ya, baik, itu adalah organisasi matriks. Nah, terus kemudian yang keempat ini adalah projectized organization. Ya, suatu saat kalau di dalam organisasi kita itu, ya, misalkan ada orang yang kamu bekerja di pabrik, terus pabriknya itu harus membangun pabrik baru di tempat yang sangat jauh. Ya, di tempat yang sangat jauh. Maka organisasi apa yang harus kita pakai? Kalau tempatnya jauh itu ngontrolnya juga sulit, ya. Koordinasinya juga sulit. Oleh karena itu untuk proyek yang betul-betul lepas dan kekuatannya diserahkan kepada project manager, ya. Jadi proyeknya bertanggung jawab untuk project manager di sana bertanggung jawab penuh terhadap proyeknya. Itu kita sebut dengan projectized organization. Jadi dia seakan-akan dilepas dari induk perusahaannya, kamu berdiri sendiri, mandiri sebagai proyek, biayai, atur sendiri semuanya, ambil keputusan sendiri, karena ada beberapa alasan tadi. Ya, yang pertama mungkin lokasinya sangat jauh dari kantor proyek, ya, koordinasinya sulit dan sebagainya. Ya, jadi ada 4 itu ya. Jadi yang pertama adalah functional organization, yang kedua adalah product area organization, yang ketiga matrix, yang di dalamnya ada strong, kemudian weak, dan balance matrix. Kemudian yang terakhir, yang kalau proyeknya dilepas sendiri mandiri, itu adalah projectized. Ya. Baik. Nah, untuk bisa membuat organisasi yang baik atau organisasi itu tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya. Jadi bentuk organisasi kita itu semuanya tergantung dari beberapa faktor ini. Ya. Size, ukuran dari proyeknya, lingkup proyeknya. Ya. Semakin kompleks, membutuhkan teknologi yang luar biasa dan sebagainya, waktunya sangat ketat, maka kita harus memilih bentuk organisasi yang projectized misalkan. Nah, jadi ini ada faktor bentuk organisasi itu ditentukan oleh faktor-faktor ini. Satu adalah skop pekerjaannya, kompleksitasnya, biaya dan waktu yang disediakan, penggunaan teknologi, lokasinya, dan kebutuhan untuk koordinasi dan berintegrasi. Ya, jadi ada ini. Nah, sekarang bagaimana arahnya dari functional ke matrix ke projectized, kan gitu ya. Jadi bentuk organisasi fungsional, matrix, dan projectized. Nah, ini artinya kalau proyeknya itu ini ya, semakin besar peranan fungsional, gitu ya, semakin besar peranan
Kalau misalkan proyeknya ini nggak ada koordinatornya, langsung di proyek, semuanya dihandle dari pusat, dari fungsional, maka sebaiknya gunakan organisasi fungsional. Ya, misalkan aja, pabrik, Pak, saya mau menambah perluasan pabrik di seberang jalan depan pabrik saya, Pak. Itu kan dekat sekali, terus kemudian pabriknya hampir sama. Sudah langsung dikoordinasi kantor kita aja. Nah, berarti kita tidak perlu membuat organisasi tambahan baru. Cukup langsung menggunakan organisasi fungsional kita saja. Ya. Nah, tetapi kalau koordinatornya full time, nah semakin ke kanan ini semakin dia bergerak dari weak matrix ke strong matrix. Ya, project manajernya full time, lebih baik strong matrix saja. Bahkan kalau terpisah dari perusahaan, langsung pakai projectize. Gitu. Ya. Pakai projectize. Ya. Jadi artinya apa? Faktor-faktor tadi, ini kalau kita baru bicara koordinator ini ya, koordinator, project manager atau project manajernya, oh nggak ada project manager khusus Pak, fungsional aja diatur sama kantor pusat. Gitu. Tapi kalau full ada project manajernya tapi part time, ya pakai weak matrix saja berarti. Tapi kalau full time project manager, ya lebih baik pakai strong matrix, atau betul-betul kalau jauh tempatnya dipisahkan, dia harus mandiri, pakai projectize. Jelas ya? Nah ini juga sama, hampir sama ini. Ya. Tadi kalau kita bicara karakteristik proyeknya, project manager, otoritas project manajernya lemah, pakai fungsional, tapi kalau sangat kuat, itu berarti projectize. Kalau ketersediaan sumber daya sedikit, lebih baik pakai fungsional. Ya, kalau sangat tinggi, pakai strong matrix. Ngatur di proyek kayak wangil nggak karu-karuan, gitu. Ya, angel nggak karu-karuan. Ya. Ya, mengontrol project budget, kalau budgetnya misalkan yang mengontrol ada masih functional manager, ya pakai organisasi fungsional aja. Artinya dia tidak punya kebebasan mengelola uang. Pakai fungsional aja, jadi manajer fungsional yang ada di perusahaan. Ya. Kalau role-nya project manager penuh, ya lebih baik strong matrix atau projectize. Ya. Nah ini, jadi kita harus melihat karakteristik proyeknya seperti apa, tersedia sumber dayanya bagaimana, budgetnya bagaimana, baru kita tentukan bentuk organisasi kita. Ya. Ini tadi. Sama juga, tapi ini dikaitkan dengan karakteristik tadi, uncertainty, ketidakpastiannya besar, teknologinya, kompleksitasnya, waktu pelaksanaan proyeknya, size-nya, importance-nya. Nah, kalau sudah seperti begini, langsung kita lihat, oh sebaiknya bagaimana. Kita harus melakukan pemilihan. Nah, tim membernya, ya kemarin kita sudah belajar stakeholders kan, hampir sama, ada project leader, ada site manager, ada construction. Nah, jadi ini Anda harus tahu nih, project leader ini yang namanya tim leader ya, atau project manager ya, itu kita sebut itu. Dia itu wewenangnya macam-macam ini ya. Nanti negosiasi kontrak dengan ownernya, kemudian membentuk organisasi internalnya dia, ya project manager. Orang nomor satu di proyek itu adalah project manager. Ya. Kemudian ada site manager, itu di bawahnya project manager yang membantu persiapan atau administratif ataupun technical di lapangan. Ya, biasanya project manager ya, site manager ini tangan kanannya project manager ini gitu ya. Dia menyiapkan administratif, kemudian juga sumber daya, ya ini yang paling banyak kerjanya nih. Nah kalau superintendent itu pengawas, ya pengawas. Construction superintendent artinya Anda berhadapan dengan seorang pengawas, supervisor, ya superintendent. Ya. Ada juga misalkan head of supervision and quality control, ya khusus untuk menangani kualitas, ya. Karena kalau di proyek konstruksi itu kalau Anda misalkan dibilang Pak,
mortar saya itu 1:5 Pak, begitu. 1:5 Pak, misalkan. Terus kemudian supaya kekuatannya bagus gitu ya, Anda rubah jadi satu. Ada yang tahu nggak plesteran itu ya, yang kalau biasanya dipakai orang untuk merekatkan bata itu ataupun juga memplester batu bata itu nama ya. Itu campurannya 1:5. Maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Silakan. Pernah dengar nggak 1:5? Artinya apa? Campurannya Pak, mortar 1:5. Tahu mortar nggak? Ada yang tahu mortar? Kalau ada batu bata dipasang, terus kemudian kan ditempelkan pakai mortar itu, ya luluh bahasa Jawanya, ya. Ada yang tahu nggak? 1:5 artinya apa? Silakan. Ayo, masa nggak ada yang tahu? Artinya 1:5 apa? Kan Anda sudah menggambar teknik sudah. Ya, coba Naufal, mana? Perbandingan pasir dengan semen bukan, Pak? Ya, betul sekali. Perbandingan pasir dengan semen. Yang pasir berapa, yang semen berapa? Semennya 1, pasirnya 5. Semennya 1, pasirnya 5. Bagus sekali. Mas Hari, tolong dicatat ya, Mas Naufal ini ya. Ya, bagus sekali jawabannya. Jadi yang namanya 1:5 itu 1 semen berbanding 5 pasir. Kalau supaya lebih bagus dan lebih kuat, maka perbandingannya dirubah jadi berapa? Kalau 1:2 dengan 1:5, kira-kira lebih bagus yang mana? 1:2, Pak. 1:2 ya, anyelir ya. 1:2. Artinya 1 semen, 2 pasir. Ya, kok bisa lebih bagus? Iya Pak, karena semennya menjadi lebih banyak dibandingkan pasirnya. Nah, kalau semennya lebih banyak, pasti lebih kokoh, pasti lebih kedap terhadap air dan sebagainya. Jadi orang itu biasanya kalau di lapangan, kalau mau berbuat curang, yang dikurangi itu justru semennya, ditambahi pasir. Ya, karena apa? Karena yang mahal harga semen, harga pasirnya tidak mahal. Gitu. Jadi mereka mencuri kualitas itu dari situ. Ya, itu tugasnya head of supervision untuk memastikan kualitas-kualitas itu benar-benar baik. Ya. Project engineering, Pak. Oh, project engineering ini ya khusus dia memang engineer, walaupun dia berada di bawahnya kontraktor, misalkan, yang bekerja untuk menganalisa strukturnya bagaimana, mechanical electricalnya bagaimana, arsitekturnya bagaimana. Mereka memang technical menangani aspek teknis yang ada di proyek gitu. Kalau procurement itu bagian pengadaan barang maupun peralatan maupun sumber daya. Jadi procurement itu namanya pengadaan. Ya. Nah, sehingga kalau misalkan Anda bekerja di bagian procurement di proyek, maka tugas Anda itu harus mengidentifikasi kebutuhan material untuk minggu ini apa saja ya. Oh, kita harus pesan beton. Oh, kita harus pesan keramik. Oh, kita harus pesan jendela. Oh, kita harus pesan macam-macam. Gitu. Ya. Jadi Anda harus mengidentifikasi kebutuhan material, kebutuhan peralatan, maupun kebutuhan dari tenaga kerja. Waduh Pak, besok ini ada pekerjaan yang melibatkan tukang kayu. Yo, Anda harus nyari tukang kayu. Minggu depan ada tukang kayu, harus datang tukang kayunya sebelum pekerjaan dimulai supaya jadwalnya tidak terlambat. Nah, berapa tukang kayu yang dibutuhkan ya itu dihitung oleh orang procurement juga. Berapa alat yang dibutuhkan, berapa material yang dibutuhkan, itu tugasnya orang procurement berdasarkan desain dan perencanaan. Ya. Nah, itu.
Ya, kalau di kontraktor asing itu misalkan mereka membedakan antara procurement dan purchasing. Kalau procurement itu yang mengidentifikasi kebutuhannya dan nanti purchasing itu pembeliannya, mereka yang membeli gitu. Ya. Nah, kalau administration ya untuk administrasi proyek gitu ya, termasuk head of finance and accounting ini untuk pertanggungjawaban keuangan proyek. Ya. Baik, sampai di sini dulu ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan kah? Ini bicara organisasi dulu dan orang-orang yang berada di dalam organisasi. Silakan. Ya, silakan nyelir. Hmm? Iya. Jadi justru biasanya kalau proyeknya sederhana ya, kalau proyeknya sederhana itu maka tidak dibutuhkan construction manager ya, yang dia mengatur banyak sub dan sebagainya. Tidak dibutuhkan karena kasih aja satu general contractor sudah selesai pekerjaannya kalau sederhana. Justru kalau pekerjaannya kompleks ya membutuhkan keahlian. Wah, di situ ada liftnya Pak, khusus liftnya itu. Sistemnya duplek Pak, nyambung semua antara satu lift dengan lift yang lain. Nah, itu butuh satu kontraktor spesialis khusus untuk lift. Ya. Oh ya Pak, ini yang pakai sistem keamanannya Pak canggih nih Pak, untuk kebakarannya dan sebagainya. Oh, dia pakai satu subkontraktor khusus untuk safety kebakaran, misalkan. Nah, biasanya kalau proyeknya kompleks, baru dibutuhkan sub-sub spesialis seperti itu. Nah, karena sub spesialis ini bekerja harus ada yang mengkoordinir, maka dibutuhkan construction management. Ya, tapi kalau proyeknya sederhana, tidak disarankan menggunakan construction management. Oleh karena itu, kalau di pemerintahan, ya, di pemerintahan, kalau di pemerintahan itu biasanya kita itu menggunakan kok di pemerintahan. Kalau di iya sorry betul. Kalau di pemerintahan ada persyaratan menggunakan construction manager ini kalau proyeknya dianggap kompleks. Berapa dianggap kompleksnya? Kalau dulu itu lebih dari 5 lantai, kalau untuk bangunan gedung dengan luasan lebih besar dari 5.000 meter persegi. Itu kalau di pemerintahan loh ya. Kalau di swasta terserah dia mau pakai apa tidak. Karena jasa konsultan manajemen konstruksi atau CM consultant ini itu biasanya lebih mahal daripada konsultan pengawas. Oleh karena itu biasanya kalau di pemerintahan kalau proyeknya tidak kompleks memang tidak menggunakan construction management gitu. Ya. Pak, saya mau bangun rumah ya, jangan pakai model seperti begitu. Tapi boleh nggak Pak, saya pakai desain build Pak, supaya cepat Pak, kontraktornya aja kan banyak orang pinter juga. Saya langsung pakai desain build aja yang mendesainkan kontraktornya sak membangunkannya. Monggo, silahkan, boleh. Seperti itu. Ya. Jelas ya, nyelir ya. Jadi tergantung kompleksitas proyeknya. Kalau kompleks lebih baik menggunakan manajemen konstruksi, kalau tidak kompleks jangan gitu. Ya. Silakan yang lainnya lagi. Kalau ada pertanyaan nggak usah takut ya. Anda kan sudah membaca gitu. Ya. Ada yang sudah mengerjakan tugasnya kah di belakang itu, yang paling belakang tadi? Ada yang sudah membuat struktur organisasinya enggak? Halo?
Belum mengerjakan. Ya. Ada barangkali yang kemarin, jadi kalau dikasih tugas asinkronus, udah ada materinya, kalau di belakang ada assignment-nya dicoba dikerjakan ya. Ya, itu gunanya dikasih assignment itu untuk dikerjakan. Ya, supaya kita bisa diskusi, Anda bisa nyoba, begitu. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi kah? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan coba masuk ke yang nomor 5, yang nomor 6 nanti sebentar ya. Nomor 5. Kemarin belum sempat saya berikan yang nomor 5. Ya, nanti habis ini saya akan berikan. Nah, jadi Anda sudah belajar organization-nya, Anda sudah tahu project management itu apa, project itu apa, manajemen apa, berarti project management itu apa. Ya. Nah, sekarang pertanyaan mendasar itu begini. Pak, saya tuh ingin Pak jadi ahli project management gitu. Saya tuh pengen jadi ahli project management. Maka saya harus belajar apa, Pak? Nah, gitu. Untuk jadi seorang ahli project management ya kita harus mengikuti standar project manajemennya dulu, ya. Project management standar mana yang mau kita ikuti? Karena ada banyak standar sebetulnya, ya. Di dunia ini ada banyak standar untuk project management, ya. Ada Association of Project Management Internasional, ada Association of Project Management, ada Project Management Institute, ada banyak sekali. Ya, tapi yang paling terkenal, yang banyak kita pakai adalah standar yang dikeluarkan oleh Project Management Institute atau PMI, ya, yang namanya PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Ya, namanya PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Nah, tapi sebetulnya semua standar itu punya kesamaan. Jadi kalau kita belajar project management itu, hebatnya itu, enaknya itu, kita tidak cuma belajar aspek teknisnya saja, tetapi kita juga bicara aspek non-teknis. Ya, aspek non-teknis. Jadi aspek teknis ini apa? Nah, kita lihat di sini ya. PMBOK ini namanya Project Management Body of Knowledge. Ya. Ini bukunya contohnya ini. Sekarang sudah sampai edisi ke-6, 6 editions. Ya. Dia ada area intinya, area inti core areanya namanya manajemen ruang lingkup, manajemen waktu, manajemen biaya, manajemen kualitas. Ini scope, time, cost, quality. Ini menjadi satu area inti yang warna merah ini. Ya. Kemudian ada area pendukungnya. Area pendukung ini ya ada manajemen sumber daya, manajemen komunikasi, manajemen risiko, manajemen pengadaan dan kontrak, termasuk manajemen stakeholders. Nah, yang hitam ini, kuning ini, hitam ini, itu adalah area pendukung, supporting area. Dan karena semuanya ini saling terkait satu sama lainnya, maka harus ada integration management yang biru ini, yang mengikat semua area-area ini menjadi satu kesatuan. Sehingga kalau satu ada yang berubah, maka dia mempengaruhi apa saja, semuanya teridentifikasi di integration management. Ya. Itu, ya. Jadi ada 10 area keilmuan yang harus Anda pelajari kalau saya mau jadi ahli manajemen proyek. Pak, saya ingin jadi ahli manajemen proyek, Pak. Berarti saya harus belajar 10-10-nya nih. Iya, betul. Gitu. Pak, saya mau mengambil sertifikasi. Iya, ujiannya 10-10 ini harus ujian semua. Gitu. Ya.
Nah, kita sekarang coba masuk satu-satu. Ya. Gimana sih Pak cara membacanya itu Pak? Kok buku Project Management Body of Knowledge ini gimana sih caranya Pak? Caranya sederhana sekali. Jadi kalau saya misalkan mau belajar tentang project time management, manajemen waktu gitu ya. Manajemen waktu pelaksanaan proyek, penjadwalan proyek misalkan. Kalau kita lihat di tahap apa? Proyek itu ada yang namanya proses group, ya, ada yang namanya project management proses. Prosesnya itu dari inisiasi awal, ya, inisiasi proyek, kemudian perencanaan proyek, kemudian eksekusi proyek, kemudian monitoring proyek sampai proyeknya selesai closing. Ini adalah urutan pelaksanaan proyek dari depan sampai ke belakang. Ya, prosesnya proyek. Yang di kiri ini adalah area keilmuannya tadi. Pak, misalkan saya mau belajar project time management di tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan proyek. Maka yang mana yang harus saya pelajari? Oh, Anda harus belajar ini, activity definition, activity sequencing, activity resource estimating, activity duration estimating, schedule development, dan sebagainya. Ya. Pak, kalau saya pengen belajar di tahap pengontrolan apa Pak? Ya namanya schedule control. Nah, apakah di buku PMBOK itu dia mengajarkan semua ini? Tidak. Buku PMBOK itu hanya guide. Nah, makanya dia dibilang guide to project management body of knowledge. Ya, Anda harus belajar di mana? Ya harus belajar sendiri satu-satu. Ya. Kalau di S1 ya diajari secara general. Tapi kalau di S2 yang bidangnya manajemen proyek konstruksi, misalkan S2, maka Anda diajari satu-satu. Time management itu satu mata kuliah, cost management satu mata kuliah, semuanya, risk management satu mata kuliah, quality management satu mata kuliah, semuanya satu mata kuliah sendiri gitu. Ya memang harus belajar satu-satu. Ya. Nah, karena PMBOK ini dia itu sifatnya umum, bukan khusus untuk konstruksi saja. Kemarin kan kita sudah belajar nih. Kita sudah belajar bahwa ternyata proyek itu belum tentu konstruksi, mantenan juga proyek kan gitu. Ya, menjadi IO juga proyek gitu. Ada sunatan massal juga proyek. Tidak harus proyek itu adalah proyek konstruksi. Nah, di PMBOK ini kalau kita mau belajar khusus konstruksi selain 10 area keilmuan tadi, itu ada tambahannya, buku tambahannya namanya Construction Extension. Nah, buku tambahannya ini ada 4 area keilmuan di dalamnya. 1 safety, ya, keamanan K3, environment tentang lingkungan, project yang bagaimana yang bisa merusak lingkungan dan sebagainya dan bagaimana kita mengantisipasinya. Finansial atau project investment, lebih kepada pendanaan proyeknya. Bukan cost proyeknya, tadi kalau yang di sebelumnya cost management, tapi kalau ini finansial itu lebih kepada pendanaan proyeknya. Dapat dari mana uang untuk pendanaannya. Ya. Dan yang terakhir adalah project claim. Jadi kalau kita berbicara project claim, kita berbicara, wah saya harusnya sebagai kontraktor itu misalkan diminta untuk melakukan perubahan pekerjaan, bukan karena salahnya kontraktor, tetapi karena memang owner-nya yang minta berubah. Karena owner kan kadang-kadang, wah jelek saya minta berubah, wah jelek saya minta berubah, misalkan begitu. Nah, karena perubahan-perubahan itu, kontraktor kan jadi molor. Ya, karena molor, bisa saja dia kena denda, padahal itu bukan karena salahnya dia, maka dia boleh mengajukan klaim keberatan, misalkan. Ini saya klaim Pak, saya minta perpanjangan waktu nih, karena terlambat ini bukan karena saya ya, karena Anda yang merubah-rubah terus, misalkan gitu. Nah, jadi ini tadi yang saya sampaikan 2, 4, 6, 8, ada 10 sebetulnya ya, 10 area keilmuan yang bisa kita pelajari. Sekarang kita masuk satu-satu nih, kita masuk satu-satu. Tapi sepintas saja. Yang pertama adalah adalah scope management atau manajemen ruang lingkup gitu. Apa yang dimaksud dengan manajemen ruang lingkup?
Yang dimaksud dengan manajemen ruang lingkup di sini adalah nomor 1, apa saja pekerjaan yang harus dikerjakan di dalam proyek. Ya, kita mengidentifikasi. Misalkan, ayo coba saya mau tanya, kalau kamu mau membangun rumah tipe 36 lah yang paling sederhana. Ya, rumah tipe 36, kamu mau membeli rumah misalkan. Ya, saya tanya kepada siapa nih? Anissa Amalia misalkan. Kira-kira ada apa saja yang harus ada di dalam pembangunan rumah tadi? Coba disebutkan. Misalkan pondasinya, ya. Misalkan ada pintunya. Kira-kira apa saja coba? Ayo coba Anissa Amalia. Kalau kamu membangun rumah tipe 36, kira-kira apa saja pekerjaan yang harus ada di dalam rumah tadi? Coba disebutkan. Atau Bintang Arya, coba. Apa saja komponen kalau kita mau membangun rumah? Rumah itu kan ada pondasinya, ada lantainya, ada pintunya, ada apa saja kira-kira, coba sebutkan 3 wis. Dari mulai ada pekerjaan strukturnya, arsitekturnya, mechanical electricalnya, ada pekerjaan persiapannya. Coba sebutkan 3 saja. Ini komponen bahannya atau apa, Pak? Kalau kamu mau membangun rumah, pekerjaan apa saja yang harus ada? Misalkan pekerjaan membuat pondasi, Pak. Pekerjaan pasang keramik lantai, Pak. Apa saja? Sebutkan 3. Dari kan tadi ada aspeknya banyak itu, ada pekerjaan persiapan, ada pekerjaan struktur, ada pekerjaan mechanical electrical, ada arsitektur dan sebagainya. Membuat pondasi, Pak. Terus apa lagi? Ya, terus apa lagi? Membuat tembok, Pak. Ya, terus apa lagi? 3 saya minta sebutkan. Membuat genteng, Pak. Baik. Masang genteng. Coba Raihan sekarang. Iya, Pak. Apa saja? 3. Ada ratusan item itu di dalam rumah, masa nyebutkan 3 aja nggak bisa. Ayo. Memasang lantai. Ya. Memasang jendela. Ya. Memasang ini, Pak, apa namanya? Kelistrikan.
Ya, sudah boleh. Noval barangkali bisa membantu 3. Instalasi saluran air, Pak. Saluran air, baik sekali instalasi saluran air. Terus kemudian Pengecatan juga. pengecatan dinding, bagus. Apalagi Sama itu, Pak. Itu pembuangan itu limbah kamar mandi. ya, baik. Saluran air kotor dan kemudian limbah. Ya, septic tank. Kan begitu toh maksudnya toh? Ya. Apalagi yang lain? Ya, Pak, Coba itu, Pak. siapa? Pembuatan kolom, Pak. Pembuatan kolom, bagus. Terus apalagi? Pembuatan ventilasi, bagus. Apalagi? Kerjaan Rangka atap, penghitungan Pak. kekuatan tanah, Rangka atap, boleh, bagus. hitungan Apalagi? kekuatan tanah ya, Pak. Kekuatan tanah. Iya, Pak. Ini apa ini? Ya, sorry. Iya. Nah, kalau kamu ya membayangkan satu-satu brainstorming seperti tadi, ya, itu menjadi sangat sulit dan banyak sekali item-item yang membuat kita itu kelupaan, terlewat dan sebagainya. Padahal untuk membuat rumah itu itemnya ratusan, ya, itemnya ratusan. Oleh karena itu kita perlu sebuah metodologi, ya, sebuah metodologi yang baik, yang kita sebut dengan work breakdown structure atau WBS. Ya, work breakdown structure ini membantu kita mengorganisasi, ya, antara misalkan pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, pekerjaan mechanical, pekerjaan electrical, pekerjaan finishing dan atau arsitektur dan sebagainya. Ya. Kita boleh membagi sedetail mungkin. Misalkan pekerjaan struktur itu dibagi 2, upper structure dan lower structure. Ya. Struktur Pak, saya bagi 2 Pak. Atau pekerjaan persiapannya dulu lah. Coba, ayo saya pengen tahu. Untuk membuat rumah persiapannya apa? Oh 1 Pak, saya harus mengukur dulu lahan tempat untuk membangun. Supaya jangan sampai saya nanti bangun di lahannya tetangga. Misalkan. Salah ukur Pak, mencuri lahannya tetangga 2 meter. Nah ini salah gitu. Oleh karena itu harus diukur dulu. Setelah diukur diapakan? Dikasih pagar Pak, biar nggak keliru kita itu. Nanti juga barang-barang semuanya biar nggak hilang. Kasih pagar proyek persiapannya. Apalagi, oh iya Pak, butuh air buat kerja Pak, butuh listrik buat kerja Pak. Juga butuh gudang dan tempat tidurnya tukang-tukang Pak. Barak pekerja Pak, oh ya silakan saja. Itu semuanya pekerjaan persiapan. Izin-izin Pak, sudah harus kita siapkan Pak, supaya tidak dibongkar sama Pemkot Pak, IMB-nya sudah ada semua dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan persiapan. Setelah pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur.
Ya, pekerjaan struktur, misalkan. Ada struktur bawah, Pak, pondasi, Pak. Ada struktur rangka rumahnya dan ada struktur atap, Pak, misalkan. Baik, saya ada pondasi. Pondasi butuh apa saja, Pak? Oh ya, pondasi mungkin butuh pondasi batu kalinya, kemudian butuh selufnya. Ya, itu pekerjaan pondasinya. Oh, ada pekerjaan galian tanah, Pak. Harus ada galian tanah, kemudian unstamping, kemudian batu kalinya, kemudian selufnya, itu pekerjaan pondasi, Pak. Jadi nggak hilang semua, kita tahu. Itu. Pekerjaan struktur atas, Pak. Tadi teman Anda sudah ngomong, pekerjaan kolom, Pak. Balok, Pak. Balok ring balok, Pak. Balok, kolom praktis, Pak. Itu semuanya pekerjaan struktur. Itu. Pekerjaan struktur atasnya apa lagi, Pak? Rangka atap. Ya. Itu struktur rangka atap itu. Gitu. Sehingga dengan kita membagi-bagi seperti begini, kita jadi jelas yang mau kita kerjakan itu apa. Sistematis cara berpikir kita. Pekerjaan mekanikal, Pak, apa saja? Ya mekanikal, Pak. Ya tadi teman Anda mengatakan saluran air bersih, saluran air kotor, itu adalah pekerjaan mekanikal. Pekerjaan sanitasi, Pak, ya ada untuk pemasangan kamar mandi, floor drain kamar mandi, pemasangan toilet, pemasangan wastafel, ya termasuk sampai ke pemasangan septic tank-nya yang sekarang sudah banyak pakai menggunakan bioseptik misalkan. Itu pekerjaan mekanikalnya. Elektrikalnya apa, Pak? Ya, saya harus masang instalasi listriknya, Pak. Harus masang panel box MCB-nya, Pak. Saya harus masang stop kontaknya, Pak. Saya harus pasang saklar on off untuk lampu, Pak. Saya pasang titik lampu, Pak. Saya pasang titik AC, Pak. Saya pasang semuanya pekerjaan elektrikal. Jadi kita jelas mau ngerjakan apa. Pekerjaan arsitektural atau finishing, apa Pak? Ya tadi pekerjaan dindingnya, dari mulai melester dinding sampai mengecat dinding, teman Anda tadi, ada pasang keramik, lantai, pasang plafon, ya itu adalah pekerjaan finishingnya, pasang penutup atap, ya itu adalah pekerjaan finishingnya, pasang list plang, atap, pasangan, semuanya adalah pekerjaan finishing. Ya. Jadi kita untuk bisa maka kita membuat work breakdown structure. Ya, yang paling atas ini, yang di atas ini Anda lihat ada WBS level 1. Ya, kalau ini kita breakdown lebih detail WBS level 2. Level 2 di breakdown lagi ada WBS level 3. Level 3 di breakdown oleh WBS level 4. Ya. Dari sini kita nanti bisa tahu pekerjaan ini tuh berada di mana. Oh, 2, berarti kode 2 ini adalah 2 pekerjaan struktur. Kita langsung tahu. 2.2 berarti ini untuk lower, pekerjaan struktur bawah 2.2. Ya, ini adalah kode WBS. Penting sekali nanti dipakai terus. Ya. Nah, ini adalah untuk waktu. Sebetulnya waktu itu yang terpenting adalah kita scope pekerjaan, memastikan mana yang ada dalam pekerjaan kita, mana yang tidak masuk dalam pekerjaan kita sekarang. Ya, karena bisa saja orang membangun rumah itu, Pak, saya tolong bangunkan rumahnya dulu, Pak. Tamannya belakangan, nggak usah, wis. Nah, berarti yang ini adalah rumahnya, kemudian tamannya nggak usah. Ya, itu yang kita sebut dengan work breakdown structure. Nah, baik. Skop pekerjaan ini sangat penting ya, sangat penting karena nanti dia bisa dipakai untuk menghitung biaya, menghitung resiko, menghitung kebutuhan sumber daya, menghitung aktivitas apa saja yang harus diserahkan kepada owner, produk apa saja yang diserahkan kepada owner pemilik proyek. Ya. Nah, juga di dalam skop nanti dipakai untuk provisional handover kalau proyeknya sudah selesai. Itu harus diserahkan kepada owner. Ada 2 cara menyerahkannya dan harus dilakukan semua. Yang pertama provisional handover dan final handover. Kalau provisional itu sudah diserahkan semuanya, ya, tetapi uangnya masih ditahan 5% untuk retensi, ya, ditahan untuk pemeliharaan. Siapa tahu di tengah jalan setelah diserahkan sementara ini
masih ada yang bocor-bocor, masih ada yang retak-retak, masih ada yang salah pasang. Maka dia dikatakan diserahkan sementara atau provisional handover, provision handover. Tapi kalau sudah setelah 6 bulan, 3-6 bulan atau 1 tahun sudah selesai masa pemeliharaannya oleh kontraktor, maka dia harus dilaksanakan, diserahkan seluruhnya kepada ownernya. Sudah tak pelihara 6 bulan ya, nggak ada apa-apa, baik-baik semuanya. Saya serahkan kepada Anda, maka yang 5% tadi ditahan untuk retensi, untuk jaminan pemeliharaan, dikembalikan kepada kontraktornya. Paham ya? Nah, itu yang namanya scope management. Jadi di PMBOK kita harus belajar tentang scope, apa saja yang masuk dan tidak masuk ke dalam proyek. Nah, kalau manajemen waktu, itu time management, itu gunanya cuma satu, ya, untuk membuat proyek selesai tepat pada waktunya. Ya. Kalau di dalam PMBOK untuk mempelajari time management itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal. Yang pertama, belajar untuk membuat plan schedule management. Caranya gimana? Menentukan aktivitasnya apa saja. Ya. Dapatnya dari WBS tadi. Terus urutan pekerjaannya bagaimana? Perkiraan biayanya bagaimana? Ya. Perkiraan biaya, kok biayanya? Durasinya, sorry. Perkiraan durasinya bagaimana? Ya. Terus kemudian mengontrolnya nanti bagaimana? Ya. Jadi kalau kita mau belajar menjadi ahli pengendalian proyek, gitu ya, untuk menjadwalkan proyek, maka kita harus mengikuti ini, menentukan aktivitasnya, kemudian menentukan sequence atau urutan pekerjaannya, kemudian menentukan durasi dari aktivitasnya, kemudian mengembangkan schedule gitu ya untuk mempercepat atau dan sebagainya. Sebentar ya. Ya. Nah, jadi intinya time management itu dipakai untuk menjadwalkan pekerjaan supaya dia selesai tepat waktu sesuai yang diharapkan gitu. Ya. Nah, ada berbagai macam cara untuk menjadwalkan atau scheduling ini. Ada yang deterministik scheduling, ada yang probabilistik scheduling. Ya. Yang deterministik itu ada yang contohnya ada yang CPM itu namanya Critical Path Method, dan ada yang non-CPM. Yang CPM itu yang paling banyak digunakan adalah Precedence Diagram. Ini yang paling banyak dipakai, CPM dan Precedence Diagram. Ya. Kalau non-CPM yang paling banyak dipakai adalah bar chart atau Gantt chart. Ini hampir semua dipakai ini sama semua orang. Ya. Nah, baik itu tadi saya ini saya lewati saja dulu, nanti ups. Kok ya. Ya sudah, ini saya contohkan yang namanya sequencing itu gini. Jadi kalau misalkan saya mau membuat rumah gitu ya, maka saya punya kondisi tanah asli seperti ini. Ya. Ya. Terus kemudian karena tanahnya harus diratakan, maka saya lakukan cut and fill. Ya. Saya potong. Oh, ini harusnya dipotong disesuaikan dengan kebutuhan saya yang hitam ini. Yang ini masih kosong tadi harus tanah ini dipindah ke sini. Makanya namanya cut and fill. Ya, ada yang di-cut, ada yang di-fill. Itu. Ya. Nah, terus kemudian saya akan membuatkan pondasinya. Membuatkan slough-nya, pile cap-nya, kemudian membuatkan slough-nya.
kemudian memasang kolom, kemudian masang balok dan plat, kemudian kolom lantai 2, kemudian sambil mengerjakan kolom lantai 2, saya mengerjakan tangga dan dinding, kemudian saya kerjakan atapnya juga bersama-sama setelah kolom lantai 2 jadi, dan kemudian rumahnya selesai. Nah, urutan-urutan seperti inilah yang kita sebut dengan metode kerja atau sequencing. Gitu, ya. Nah, setiap aktivitas tadi, misalkan pasang pondasi di sini gitu ya, itu membutuhkan perkiraan durasi. Ya, namanya durasi aktivitas. Nah, itu yang kita harus cari. Pak, kalau saya mau masang tiang pancang di daerah Surabaya, kira-kira dalam 1 hari bisa dapat berapa tiang pancang ya? Itu durasi, perkiraan durasinya. Oh Pak, karena di ITS itu Pak, banyak yang lunak, sehingga kalau kita mancang, 1 hari bisa dapat 10 sampai 15 tiang Pak biasanya. Kalau di Malang bagaimana? Kalau di Malang tanahnya keras Pak, 1 hari hanya bisa dapat 8, sudah bagus sekali. Bahkan kadang-kadang kita dapat 6 misalkan. Itu adalah salah satu contoh bahwa kita selain tahu aktivitasnya, urutan aktivitasnya juga harus tahu durasi dari setiap aktivitas. Itu. Nah, ini contohnya presence diagram ya. Nanti Anda akan pelajari ini. Ini saya lewati dulu saja. Presence diagram ini sederhana. Dia menunjukkan kotak ini menunjukkan aktivitasnya, kemudian panah menunjukkan urutan pekerjaannya. Kalau seperti ini kita bisa lihat A dikerjakan, setelah A selesai dia mengerjakan B. Nah, untuk mengerjakan C dia butuh B selesai dan D juga selesai. Nah, baru mereka bersama-sama. E membutuhkan D untuk selesai, F membutuhkan E selesai dulu, baru F bisa dikerjakan. Ya, ini salah satu contoh namanya precedence diagram method, sangat sederhana dan mudah sekali dipahami. Ya, ini saya lewati dulu aja. Nah, tadi kita sudah bicara scope, kita bicara time, sekarang kita bicara cost, gitu ya. Kita cost. Cost ini intinya sebetulnya hanya ada 3. Ya, yang dipelajari di PMBOK itu ya bicara cost itu berarti bicara 3 hal. Memperkirakan berapa biayanya, cost estimating, kemudian membudget biayanya. Jadi setelah di estimating baru di budgeting gitu ya. Jangan kebalik, di budget dulu baru diestimasi. Saya punya 10 pekerjaan, harganya setiap anunya 100, ada 10 berarti ada Rp1.000. Ditambahi PPN, ditambahi asuransi, ditambahi macam-macam, itulah menjadi tambah keuntungan menjadi budget. Jelas ya? Jadi bedanya cost estimating itu dia memperkirakan biaya realnya, cost budgeting ditambah biaya-biaya indirect cost. Ya. Nah, kalau sudah diketahui berapa budget biayanya, maka nanti di pelaksanaan kita menggunakan pengontrolan biaya. Ya. Nah, bagaimana caranya kita mengestimasi biaya? Caranya untuk mengestimasi biaya, kita pakai ini, WBS kita tadi ya. Nah, tapi kita berikan rupiahnya. Nah, misalkan tiang panjangnya ini 2.000, pile cap-nya 500, roof-nya 300. Kalau digabung pekerjaan pondasi menjadi 2.800. Ini estimasi. 2.800 pondasi ditambah STP 700. STP ini sewage treatment plan misalkan. Kalau di gedung-gedung ada bangunan pengolah limbah misalkan. Sewage treatment plan STP. Nah, STP ini kalau ditambah pondasi untuk struktur bawah menjadi 3.500. Struktur bawah ditambah struktur atas menjadi 18.500 dan ini kalau digabung semua menjadi total biaya gedungnya. Itu yang kita sebut dengan biaya estimasi. Nah, sekarang dari mana tiang panjang dapat 2.000 ini? Dapatnya tiang panjang 2.000 itu dari berapa tiang panjang volume kegiatannya ya, berapa tiang panjang. Nah, kita menggunakan volume loh ya, bukan menggunakan volume itu bukan berarti terus harus meter kubik, tidak. Tapi istilah kita adalah volume pekerjaan. Ya, bisa saja kalau pasang keramik ya meter persegi, bukan meter kubik gitu. Kalau masang tiang panjang ya per meter lari, meter pangkat 1. Walaupun namanya volume kegiatan. Ya. Kemudian kebutuhan sumber daya
kebutuhan sumber daya, ya. Kebutuhan sumber daya itu orang yang dipakai untuk pekerjaan itu butuh berapa, alat yang dipakai butuh berapa gitu. Terus berapa lama untuk mengerjakan pekerjaan itu. Nah, sehingga di situ ada intinya ada materialnya harga berapa, pekerjaannya harga berapa, alatnya butuh alat apa. Sebentar ya. Saya Waalaikumsalam. Ya. Baik, sampai sini ada yang mau tanya dulu sampai kos ya. Nah, nanti kita akan pelajari apa yang namanya kurva S dan sebagainya, kita akan pelajari. Ya. Nah, saya kasih sepintas saja gambaran apa yang namanya kurva S. Kurva S ini adalah kurva untuk pengontrolan biaya. Ya, kurva untuk pengontrolan biaya. Jadi kalau misalkan saya punya proyek yang biayanya Rp1.000, Rp10.000 misalkan. Ya. Terus kemudian ini adalah jadwal saya, schedule saya. Terus kemudian ini adalah uang yang harus saya keluarkan setiap minggu untuk melaksanakan proyek. Nah, uang yang saya keluarkan ini kalau saya kumulatifkan, seperti yang di bawahnya ini akan menjadikan bentuk kurva yang bentuknya seperti huruf S, dan kita menyebutkan sebagai kurva S. Kurva S ini nanti akan menjadi acuan kita, ya, menjadi acuan kita untuk bisa mengetahui apakah di lapangan itu progres proyek kita atau uang yang kita keluarkan itu sudah sesuai dengan yang ada di sini yang kita rencanakan, atau dia lebih atau dia membengkak terlambat apa tidak begitu ya, lebih kecil apa lebih besar dibandingkan ini. Nah, yang biru ini adalah tracking. Oh iya, ini berarti dia ini kurva S ini walaupun dia ngomong biaya, tapi sama orang-orang diasosiasikan sebagai progres waktu, progres selesainya fisik proyek. Ya, kenapa kok biaya kok sama dengan progres fisik proyek? Iya, kalau proyek saya harganya 10.000, uang yang saya keluarkan sudah 10.000, harusnya sudah selesai proyeknya 100%. Kalau saya mengeluarkan 4.000 ya harusnya 40%. Kalau saya masih mengeluarkan 2.000 ya harusnya 20%, kan begitu. Nah, yang biru ini dicek di lapangan, prosentase selesainya fisiknya bangunan itu. Nah, kalau ternyata lebih di atasnya garis merah yang ini, berarti itu lebih cepat proyeknya. Tapi kalau di bawahnya berarti lebih lambat progres fisiknya. Jelas ya? Jadi kalau seperti begini, biru-birunya di atas, oh ini lebih cepat Pak, dan lebih bagus berarti perkembangan proyeknya daripada rencana semula yang merah itu. Itu tadi adalah manajemen biaya. Jadi ada 3 hal yang dipelajari dari manajemen biaya: cost estimating, cost budgeting, dan cost control. Yang terakhir kurva S itu dipakai untuk cost control-nya. Ya. Nah, kalau manajemen mutu, ya, manajemen mutu itu dipakai untuk menjelaskan
kualitas dari proyeknya, ya. Bicara bagaimana cara memanage kualitas, bagaimana cara mengontrol kualitas. Oh, betonnya sudah dicor, jumlahnya sudah sesuai enggak, kekuatannya sudah sesuai enggak. Nah, itu yang kita gunakan di quality management. Ya, ini contoh kualitas proyek. Menurut Anda benar apa enggak ini kan gitu ya? Ya. Ini seringkali orang buat di lapangan dicek kayak begini. Coba ini ada stop kontak di bawahnya keran air. Coba apa enggak luar biasa nih korslet semuanya ini. Nah, atau yang seperti ini desainnya. Dilaksanakan di lapangan. Nah, ini kan gimana caranya orang lewat selasarnya itu tadi. Nah, atau begini, masang CCTV tapi nggak bisa dipakai. Ngecat keliru. Bahkan anak tikus ya dilindes pisan naik sama catnya kan begitu ya. Ya, atau membuat tangga seperti ini, coba contohnya. Ya. Ini naiknya gimana tangganya ini, kan gitu. Gambarnya kayak gini Pak, ya salah ya. Nah, atau toilet seperti begini nih, asik ini toiletnya ini, kan gitu. Ya, atau penggunaan keselamatan alat-alat keselamatan kerja, bekerja dengan temennya kayak gini, atau yang seperti begini di Indonesia masih banyak sekali. Ya, kita bisa lihat. Itu manajemen kualitas, memperhatikan kualitas produk hasil akhirnya. Kalau manajemen sumber daya itu ya bagaimana kita memanage sumber daya untuk memenuhi kebutuhan proyek, itu intinya sebetulnya. Nah, kalau di PMBOK ada 6 nih ya, kalau nggak salah, membuat rencana sumber daya, resource management plan, ya, membuat perencanaan manajemen sumber daya, mengestimasi aktivitas sumber daya, apa saja yang dibutuhkan, ya, mencari sumber dayanya, mengembangkan tim, memanage tim, dan mengontrol sumber dayanya. Jadi lebih banyak kepada bagaimana kita mengelola pekerja-pekerja kita itu agar sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, perilakunya, produktivitasnya, dan sebagainya. Nah, manajemen sumber daya juga belajar struktur organisasi di dalam proyek sendiri. Nah, yang berikutnya adalah manajemen komunikasi dipakai untuk berkomunikasi. Ya, data apa yang dibutuhkan oleh para stakeholders. Ya, makanya dia dibilang perencanaan communication planning. Kita bicara bagaimana supaya data itu bisa didapat dan dikolektif seefektif mungkin, diberikan kepada orang yang tepat. Ya, namanya manajemen komunikasi. Oh, laporan mingguan itu dikasihkan ke siapa, Pak? Laporan bulanan bagaimana? Kalau ada cuaca mendung itu laporannya bagaimana? Nah, itu lebih kepada manajemen komunikasi antar stakeholders. Stakeholders A butuh apa? Project manager itu butuh laporan apa sih, Pak? Site manager butuh laporan apa? Owner butuh laporan apa? Kan beda-beda. Ya. Nah, contohnya laporan proyek, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, ya. Nah, kemudian ada manajemen resiko. Manajemen resiko dipakai untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadi resiko apa di proyek saya. Ada bahaya apa di proyek saya? Ya, ada bahaya apa di proyek saya? Kemudian caranya dari mengidentifikasi kemungkinan bahayanya dulu. Ya. Terus kemudian melakukan analisis resiko. Ada bahaya, Pak. Bahayanya apa? Bahayanya kemungkinan tanah ini bisa longsor, Pak, kalau kita teruskan. Waduh, kemungkinannya kalau sampai longsor berarti kerugian apa yang akan terjadi? Wah, ya bangunan kita ambruk semua, Pak. Waduh, berarti impact-nya besar ini dampaknya. Probability-nya bagaimana? Kemungkinan kejadiannya, loh ini dengan kondisi musim hujan begini Pak, itu mungkin sekali terjadi longsor. Waduh, ini berarti probability dan impact-nya besar sekali. Ya, kalau probability dan impact-nya besar, berarti ini resiko tinggi, ini harus kita selesaikan. Harus kita respon resikonya. Caranya bagaimana supaya tidak longsor? Nah, itu kita cari respon resikonya. Ya, respon resikonya bagaimana?
dihindari aja Pak resikonya atau direduksi resikonya atau bagaimana? Kalau tanah longsor Pak, ya harus kita, kalau kita menghindari resiko ya berarti kita nggak jadi bangun di sana karena kemungkinan ada tanah longsor bisa keruntuhan bangunannya. Tapi kalau kita memilih mereduksi resiko, berarti kita memilih untuk mengurangi kemungkinan terjadinya longsor. Caranya gimana Pak? Ya tanahnya dikasih ground anchor, nah, misalkan ya dikasih jangkar tanah ground anchor gitu. Ya. Atau transfer resiko Pak, ya sudah silahkan ke perusahaan asuransi, kita transfer resikonya. Kalau sampai ada tanah longsor dan menimbun bangunan, maka asuransi akan mengganti kerugiannya. Ya, itu adalah manajemen resiko. Jadi manajemen resiko itu berbicara bagaimana caranya agar kita itu bisa mengidentifikasi apa bahaya-bahaya yang mungkin bisa timbul di proyek yang bisa menyebabkan proyek terlambat, bisa proyek membengkak biayanya atau kualitasnya bisa rusak. Gitu. Nah, kalau manajemen pengadaan atau procurement management terakhir ini ya, itu dia dipakai untuk mengadakan proyeknya, memilih subkontraktornya, ya memilih suppliernya, kemudian dari situ dibuatkan kontraknya dengan mereka yang mengikat secara hukum, ya. Ya, itu berarti yang terjadi. Nah, ini procurement ya, kontrak, jenis kontrak. Kalau terjadi perselisihan bagaimana caranya bisa dimungan musyawarah dengan mediasi pihak ketiga atau badan arbitrasi. Nah, ini cara menyelesaikan masalah penyelesaian kontrak. Atau terakhir ya sudah lewat pengadilan saja, gitu, lewat pengadilan gitu. Ya, baik. Jadi itu dulu kalau manajemen stakeholders management itu berbicara bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan dari masing-masing stakeholders dan bagaimana mereka berinteraksi. Ya. Baik, ada 10 area keilmuan, kemudian silakan kalau ada yang mau berdiskusi atau bertanya. Yang masih belum paham, intinya saja. Jadi ada manajemen integrasi itu yang melingkupi semuanya tadi ya, seluruh area tadi. Jadi scope itu untuk ruang lingkup, scope management. Time untuk manajemen waktu, jadwal. Cost untuk manajemen biaya. Quality management untuk manajemen kualitas. Resource management untuk manajemen sumber daya orangnya, material, peralatannya. Communication untuk bisa mengetahui komunikasi antar stakeholders, kemudian dokumen apa saja atau data apa saja yang dibutuhkan oleh stakeholders tadi. Ya. Risk management untuk mengidentifikasi resiko pekerjaan proyek dan memitigasinya, kemudian procurement untuk pengadaan material, pengadaan sumber daya, subkontraktor dan sebagainya, ya, termasuk urusan kontrak dan sebagainya ada di procurement management, ya. Terus kemudian yang terakhir, oh ya, kalau construction berarti ditambah safety satu lagi ya, kalau construction. Baik, 10 itu dulu. Ada yang bertanya? Nggak ada yang tanya? Coba saya, ini ada di depan saya, ini ada siapa nih? Ahmad Saiful misalkan. Kalau saya ingin mengetahui apakah produk saya itu bagus apa tidak, hasil proyeknya, kira-kira dari PMBOK kita belajarnya di mana? Manajemen apa? Maaf Pak, Muhammad Saiful mungkin masalah audionya. Gimana? Bisa di kendala audio. Lagi connecting audio. Ya. Coba tadi siapa Ahmad Saiful ya?
Kalau saya mau melakukan pengecekan, ya saya melakukan pengecekan produknya proyek saya, ya kualitasnya proyek saya, maka dalam PMBOK kita belajar di manajemen apa? Atau coba ini Yuka Anastasia. Mana Yuka Anastasia? Yuka siapa ini? Yuka. Coba Yuka Anastasia mana? Coba kalau Pulung, Syahdan, atau Aziz Ramadan. Mana semua ini? Padahal pertanyaan saya mudah sekali ini ya. Ada yang bisa menjawab enggak? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Menurut saya itu nanti Pak akan dibahas di project project quality management, Pak. Baik, bagus sekali. Kalau saya tahu di proyek saya itu tanahnya sangat lunak, sehingga kemungkinan tiang pancangnya itu akan menjadi sangat dalam, gitu ya, sehingga mempengaruhi perubahan biaya proyek, misalkan. Itu masuk dalam manajemen apa di dalam PMBOK? Project cost management, Pak. Cost management, baik. Ya. Kalau saya ingin tahu bahwa kalau ternyata proyek saya ini yang tadinya direncanakan 4 bulan, ternyata dia kemungkinan akan terlambat menjadi 5 bulan, maka saya akan pelajari di mana di PMBOK. Project time management. Schedule management. Time management. Ya. Kalau saya ingin tahu peralatan-peralatan yang saya butuhkan selama proyek berjalan, kemudian saya juga harus menghitung
harus melakukan sewa terhadap peralatan-peralatan tadi atau mencari supplier dari peralatan-peralatan tadi, maka saya harus belajar di manajemen apa? Project Procurement Management. Procurement Management. Baik. Jadi seperti itu yang terpenting ya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa apa yang mau kita kerjakan, oh berarti ilmu ini ada di mana di dalam PMBOK yang harus kita pelajari. Baik, kalau begitu untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.